Selamat siang pemirsa, saya Ahla Amana Taskia. Berita terkini kenaikan harga bahan pangan kembali menjadi sorotan masyarakat. Menjelang hari besar keagamaan, sejumlah komoditas penting seperti cabai, bawang putih, dan daging ayam mengalami lonjakan harga di berbagai wilayah Indonesia. Di Jawa Timur, harga cabai rawit mencapai harga Rp70.000 per kilogram. Di Jawa Barat, bawang putih naik hampir Rp2.000 per kilogram. Namun salah satu daerah dengan lonjakan paling konsisten adalah Jawa Tengah. Mengetahui kondisi terkini di lapangan, rekan kami, Puspita telah berada di Pasar Johar, Semarang. Terima kasih Ahla Amalina, saya Puspita Adianifa. Saat ini saya berada di Pasar Johar, Semarang. Di pasar ini, para pedagang dan pembeli mulai mengeluhkan kenaikan harga bahan pokok sejak awal bulan Juli 2020. Kira-kira waktu dari besar itu paling tinggi harga itu tinggi ke 120 sama 85 per kilogramnya ya. Ini turun ini cuma kemarin ini 55, kali ini 58, ada kenaikan sedikit. Kalau merah kata juga ambil itu juga yang dulu sama 20. Merah besar kemarin juga hari ini kita itu satu 16 mungkin ambil banyak, itu kecil 18 ambil banyak. Itu yang artinya diambil cuma yang paling merah terus ini nggak pernah. Kemarin 40 3 hari ini 40. Gimana itu kapan jual? Sepuluh tambah 20 kilo, 8 kilo, 205, beberapa yang berkurang, jualannya yang berarti stoknya ngambilnya sini biasa. Ini kan ada yang besar, kadang yang diambil ke situ. Jadi sebagai penyakit besar itu diambil sama kita yang satu kadang 20 sampai itu. Banyak yang jumlahnya lebih juga pesanan-pesanan 5, 50, 50, ini kan orang penting kenapa sama tahun hari itu kan selama katanya baru sama katanya pianis makanya mungkin macam gitu terus turun habis itu 85, 60, 65 terus kemudian waktu itu lah akan 90 sampai 29 terus sampai sekarang kemarin 5 itu ya 58 itu berarti 55 itu kemarin biasanya hari ini 20 ada yang naik ganti barang terima kasih Masyarakat berharap kondisi ini tidak berlangsung lama dan harga bisa segera kembali stabil. Dari Semarang, Jawa Tengah, saya Puspita Adianifa. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih Puspita atas laporan dari Pasar Johar. Kenaikan harga pangan adalah persoalan menyentuh untuk kehidupan sehari-hari masyarakat. Kita akan lanjutkan pembahasan ini pada segmen berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Pratiwi dan audiens yang hadir. Perkenalkan, nama saya Prasan Nur Alif. Saya dari Forum Pengamat Pangan dan Konsumen Muda Indonesia. Hari ini saya akan mempresentasikan kajian kenaikan harga pangan. Hari ini saya tidak berbicara sebagai akademisi. Saya berbicara sebagai bagian dari masyarakat yang hampir setiap hari melihat ibu-ibu terpaksa mengurangi sambal, mengurangi lauk, dan tetap mengeluh saat ke pasar. Kita sedang menghadapi kenaikan harga bahan pangan pokok, khususnya cabai dan bawang, yang bukan hanya menekan daya beli rumah tangga, tapi juga mengganggu stabilitas psikologi sosial kelas bawah. Data dan fakta pendukung. Menurut data dari Bappenas, Badan Pangan Nasional per Juli 2025, harga nasional cabai rawit merah seharga Rp57.764 per kilogram, dan harga nasional bawang merah dan putih seharga Rp42.945 per kilogram. Hal ini mengakibatkan inflasi pangan tahunan 6,2%, tertinggi sejak pandemi. Harga pangan naik signifikan menjelang Idul Adha. Yang kedua, pedagang dan pembeli di pasar Johar terdampak langsung. Survei 80% konsumen mengurangi pembelian akibat harga tinggi. Faktor penyebabnya adalah cuaca buruk, banjir di sentra produksi. Yang kedua, distribusi logistik terganggu. Yang ketiga, tidak meratanya sentra komoditas. Selanjutnya, usulan solusi. Penjelasan singkat usulan solusi. Yang pertama, operasi pasar terjadwal. Untuk menjaga harga tetap stabil menjelang hari besar. Yang kedua, pemberdayaan Satgas Pangan Daerah, mengawasi penimbunan dan permainan harga di pasar. Yang ketiga, dashboard harga pangan real time, menyediakan info harga harian agar masyarakat bisa belanja lebih bijak. Yang keempat,
kampanye belanja bijak dan anti panic buying, edukasi agar masyarakat tidak membeli secara berlebihan. Yang kelima, subsidi harga untuk komoditas rawan, membantu masyarakat membeli bahan pokok yang harganya sering naik. Jadi kesimpulannya, stabilitas harga pangan merupakan bagian penting dari ketahanan ekonomi rakyat. Kenaikan harga yang terus berulang menjelang hari besar keagamaan menunjukkan perlunya solusi bersama yang melibatkan pemerintah, pelaku pasar, dan masyarakat. Setelah saya menjelaskan bagaimana tanggapan dari Ibu Pratiwi atas kasus ini. Terima kasih Nafata. Pertama, kami apresiasi suara masyarakat yang berperan aktif mengawal isu pangan. Kami dari dinas memang menyadari kenaikan harga ini, tetapi perlu kami sampaikan bahwa pemerintah sedang melakukan operasi pasar melalui bulog dan distributor lokal. Koordinasi dengan distributor dan pengusaha logistik sedang berjalan. Kami juga sedang mengembangkan aplikasi data harga pangan di beberapa kabupaten. Namun, benar juga yang Mas Fatal sampaikan, ada keterlambatan dalam merespon. Masukan soal subsidi distribusi dan aktivitas BUMD sangat kami catat. Bu Pratiwi, pertanyaannya sederhana. Kenapa setiap tahun pola kenaikan harga ini berulang dan tidak pernah selesai? Artinya, pemerintah masih reaktif, bukan preventif. Kami akui belum maksimal, tapi kendala utama kami adalah anggaran dan koordinasi antar daerah. Tidak semua daerah bisa gerak cepat karena data kami juga kadang tidak akurat. Kalau soal anggaran, kenapa tidak ada pagu darurat volatilitas pangan? Dana itu bisa disiapkan seperti pos bencana, karena harga pangan ekstrim juga krisis. Itu usulan menarik, tapi harus dibawa ke tingkat lintas kementerian dan Pemda. Kami bisa memfasilitasi pembahasan dengan DPRD dan PAP. Saya dan forum kami siap membantu mengawal dan menyuplai data lapangan. Bahkan bila perlu, kami bisa ikut memfasilitasi sistem pelaporan harga harian dari pasar rakyat langsung. Kami sangat terbuka terhadap masukan konkret dari masyarakat, dan kami sepakat pangan bukan sekedar komoditas, tetapi martabat rakyat. Kami akan bawa usulan ini ke dalam sidang teknis dan evaluasi berulang. Terima kasih, Bu. Kami percaya ketika negara hadir secara cepat dan adil,
maka rakyat tak akan merasa sendirian dalam menghadapi kerasnya pasar. Terima kasih. Semoga langkah kita hari ini menjadi awal dari kebijakan pangan yang benar-benar berpihak pada rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.